Selamat siang para sobat-sobat Pak Dikito. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikito. Oke para sobat, jadi beberapa waktu yang lalu saya kok melihat ada sesuatu yang janggal atau yang aneh ya, ketika saya melihat sebuah konten atau uploadan video di YouTube lagi-lagi tentang Tarno MDN ya. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pada bosan mungkin ya dengar cerita tentang Tarno MDN. Tapi cerita ini memang ya namanya berita ya teman-teman, menggelitik kemudian untuk kita bahas. Jadi Tarno MDN ini mengkonfirmasi dalam videonya tersebut, dia mengkonfirmasi bahwasanya SN itu tidak mengambil materi dari MDN PAM. Saya pikir ini suatu hal yang receh, suatu hal yang sepele sih gitu kan, masalah beli ataupun ngambil atau beli ayam itu kan sepele biasa lah gitu kan. Saya ngambil ayam dari si A atau si B itu hal-hal yang biasa itu kan, nggak ada masalah gitu kan. Dia mengatakan bahwasanya SN itu tidak mengambil ayam dari tempat dia gitu kan. Terus apa sih gitu kan, apa masalahnya lah yang kayaknya lebay banget kan. Tapi yang jelas nggak bisa dibohongi teman-teman, karena memang sekitar 1 minggu sebelumnya itu saya juga nonton video tentang si Tarno MDN ini yang berbicara dengan orang yang mungkin yang ownernya MDN ya, nggak ngerti lah, orang yang memang kemudian di seberangnya ya nggak nampak. Ketika itu dia bilang tampaknya ini ada yang framing gitu kan, Tarno MDN atau MDN ini ketemu sama si SN gitu kan. Terus suara di seberangnya itu mengatakan gimana katanya, SN aja itu kan ngambil ayamnya dari sini gitu kan. Nah ini kan sebetulnya kan walaupun sepele, ini jejak digital ya teman-teman. Jejak digital tuh saat ini nggak bisa dihapus gitu kan. Mungkin ya lucu aja gitu, kayak Tarno perlu mengkonfirmasi gitu kan. Ya sama aja itu kan memang nggak bisa dihapus. Tarno nggak sadar bahwasanya jejak digital itu saat ini juga nggak bisa dihapus. Sudah ada video-video sebelumnya gitu kan. Dan orang kan menyaksikan semua apa sih terusan kemudian benang merah yang kita ambil. Artinya di sini ya nggak masalah buat SN. Buat Tarno kita bisa nilai bahwasanya dia ada inkonsistensi ya, antara satu video dia dengan video dia yang lain itu sudah nggak sama gitu kan. Di video yang satu sebelumnya dia mengatakan A, di video dia yang selanjutnya mengatakan B. Apa masalahnya? Ya nggak ada, cuman kita bisa melihat bahwasanya ini sebuah inkonsistensi. Dia nggak tetap tegar mengatakan hal yang sama gitu kan. Ya akhirnya kemudian kita bisa menilai dari konflik dia dengan si Anthony kemarin ya, kemungkinan ya banyak statementnya yang benar ya si Anthony. Karena kalau saya lihat kemudian Tarno ini inkonsisten ya teman-teman. Yang jelas ya mungkin Tarno ini ya memang sekedar karyawan ataupun pegawai ya kalau kita lihat. Tapi kemudian tampilnya dia melebihi kapasitas dia sebagai karyawan atau pegawai gitu kan. Yang kalau karyawan atau pegawai kan nggak punya kapasitas untuk otonomi untuk nyaut si Anton ya, makanya juga akhirnya juga nggak berani lah. Nah itu hal-hal yang sepele ya, yang jelas itu menunjukkan bahwasanya Tarno ini ada inkonsistensi dari video satu ke video yang lainnya lagi. Yang jelas ya itu masalah-masalah kecil, tapi dari yang kecil-kecil itulah kemudian kita bisa mengambil sebuah benang merah di situ kan, gitu kan. Yang jelas itu juga menunjukkan bahwasanya memang saat ini persaingan transaksi jual beli ayam itu juga luar biasa di media sosial ya teman-teman. Menunjukkan memang saat ini ada penurunan ya
transaksi karena memang mungkin konsumennya menurun, sementara barangnya yang masuk banyak kan dari Thailand. Walaupun orang banyak menyangga gitu, saya kan nggak jualan ayam, nggak perlu saya jual gitu kan. Kalau nggak perlu ngapain nongol-nongol di media sosial. Nongol di media sosial adalah salah satunya untuk mempromosikan dirinya, mempromosikan ujung-ujungnya barang dagangannya. Seperti itu sih ya kenyataannya. Jadi nggak percaya saya terusan karena memang ya arahnya kan memang situ, tapi nunjukin bahwasannya emang sekarang dunia ternak ayam hobi ya ada penurunan ya transaksi pastinya, karena memang kemudian ketika ada mulai yang satu nyenggol si satunya lagi yang sama-sama peternak, ya biasanya hal-hal tersebut terjadi karena memang kemudian ada penurunan transaksi. Walaupun kemudian ada gelanggang-gelanggang seperti kemudian di Bali yang memang kemarin juga ramai gitu kan, kemudian ada yang kemudian sampai laku mahal gitu di situ. Tapi kan itu insidental ya, kasusnya juga 1001 lah, kemudian sampai dapat harga lumayan sebesar itu kan gitu kan. Yang jelas saat ini dari tahun 2024 sampai 2025 ke sana memang ada penurunan yang signifikan di perekonomian dan daya beli masyarakat, terutama apalagi kemudian di masalah ayam hobi. Ada sih yang kemudian nggak terpengaruh, yang nggak terpengaruh lah para penghobi menengah ke atas, para bos-bos yang memang mereka itu hobi ayam ya untuk kesenangan aja gitu kan, untuk hiburan. Kalau kayak kita yang menengah ke bawah ya bukan hiburan lah, kalau kalah juga masih ada yang meriang langsung pulang kerian gitu kan. Nah yang 5-10% ini adalah target-target penjualan marketing dari farm-farm besar ya teman-teman. Nah itu untuk itu memang kemudian banyak yang tampil kemudian cerita tentang di kontennya, wah ini piala saya gitu kan, banyak saya menang di mana-mana, ya itu salah satu memang upaya untuk menunjukkan ya marketing ya. Tapi lagi-lagi ya pastinya juga susah ya, karena memang kalau ya pemain-pemain menengah ke atas tuh saat ini juga mereka kayaknya lebih mudah untuk mengakses, untuk mendatangkan ayam-ayam dari Thai, dari luar gitu kan, karena brokernya banyak saat ini gitu kan. Hal tersebut memang kemudian mempengaruhi pastikan, daripada beli-beli yang di sini mereka langsung dari sono gitu kan. Karena saya memang ketemu dengan beberapa juragan, bos-bos pemain yang penghobi yang menengah ke atas ya. Menengah ke atas ini nggak mikir ya mau pakannya habis berapa, mau kalah berapa, nggak mikir mereka, karena memang mereka bagian untuk kesenangan aja gitu kan. Dan itu populasinya lagi-lagi saya bilang nggak banyak, sekitar 5-10% dari keseluruhan penghobi perayaman di negeri kita. Saya kaget itu kan ketika mampir ke tempat mereka, itu isinya ayam sampai 30-20 ekor ayam, itu nggak diternak ya, ayam dari impor ya teman-teman. Itu menunjukkan memang saat ini memang terjadi ketidakstabilan, karena memang kemudian yang dari asing masuk terus, brokernya banyak, sedangkan yang dari negeri sendiri ya persaingannya ya tambah banyak juga gitu kan, yang internal. Ya yang salah juga sebetulnya para influencer ya teman-teman, karena tampaknya memang mempengaruhi publik, selalu menggambarkan sepertinya secara nggak langsung ayam-ayam dari Thailand, ayam-ayam dari luar tuh jauh lebih bagus dari tempat kita gitu kan. Ya akhirnya bandel juga gitu kan, akhirnya orang-orang itu tersetting pikirannya ya, berpikir bahwasanya yang impor seakan-akan memang jauh kualitasnya lebih bagus dari yang ada di sini. Padahal kan juga enggak, karena memang yang di sini pun asal-usulnya juga dari impor gitu kan. Cuman mungkin nggak termanage dengan bagus, akhirnya juga banyak produk-produknya yang gagal, yang kemudian juga masih diternakkan gitu kan. Nah itu, tapi yang jelas memang saat ini memang teman-teman pada masa kritis ya 2024 ke sono, sehingga memang kemudian di media sosial banyak orang kemudian berbagai macam cara, kalau perlu singgol kanan kiri, kemudian untuk menunjukkan bahwasanya mereka yang terbaik di Indonesia gitu kan.
mereka yang terhebat di Indonesia, mereka suhunya lah payaman di negeri kita. Itu kan nggak perlu kita heran, nggak perlu kita terlalu fanatik. Yang wajar ya teman-teman, itu marketing ya teman-teman. Nah itu teman-teman, memang kita juga harus saat ini sih nggak perlu terprovokasi masalah-masalah ayam-ayam impor. Kalau kemudian banyak yang nanya, ayam pamannya mas ini kalau di Thai kan kemudian peranggal terus itu kan ya, kalau yang di sini paling 1-2 air juga hilang peragalnya. Ya karena sebelumnya kan hilangnya ya salah satunya kalau di sana kan istirahatnya lama, jadi bolehlah kita tenaganya hampir 25 menit di sini. Kalau pro kan cuman paling berapa teman-teman, sampai 10 menit, 5-10 menit udah brengin lagi udah gitu kan, belum pulih gitu kan. Ya peranggalnya habis, biasanya ngelok terusan gitu. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Atur nuwun.